Ya, Bapak Ibu, kita mulai acara kita. Acara apa itu? Acara dari komunitas ya, yang namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Keluarga Indonesia Bahagia. Keluarga Indonesia Bahagia dalam catatan saya baru buka-buka catatan gitu ya. Ternyata kita berdiri 2015. Karena WA grupnya itu mulai November 2016. Tapi kan sebelum WA grup kita sudah mulai kumpul-kumpul, dan yang menjadi inisiator dari berdirinya Keluarga Indonesia Bahagia ini ya, kalau yang sekarang ada di sini Pak Roni Daud ya, saya, Pak Julianto Simanjuntak, Pak Samiton waktu ikut juga, Pak Lukas Kusuma, Pak Andi Wijaya, itu yang awal-awal, Pak Dwijo Saputro, Mike Lenden, lalu belakangan berkembang semakin banyak, sehingga ada seratusan hamba-hamba Tuhan, termasuk Ibu Esther yang malam ini akan menjadi narasumber. Kita tergabung dalam komunitas Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, komunitas ini tadinya kita mengawali talk show. Talk show-nya di gereja. Jadi waktu itu 2017 kita mulai talk show di GBI WTC, Pak Wiryo Hadi. Sudah beberapa episode, lalu kita sempat di beberapa gereja yang lain sebagai tuan rumah. Tapi acaranya untuk oikumene. Setelah berjalan kira-kira setahun, sempat berhenti, lalu kita mulai nulis buku bareng. Ya. Menerbitkan buku, dan akhirnya menjadi persahabatan di WA Group Keluarga Indonesia Bahagia, para hamba-hamba Tuhan. Acara talk show-nya sempat berhenti, ya. Lalu COVID datang, memulihkan segala sesuatu. Apa yang keluyuran terus nggak pernah di rumah, jadi di rumah, ya kan? Anak yang keluyuran terus nggak pernah di rumah, jadi di rumah. Jadi kita bersyukur COVID memulihkan segala sesuatu, termasuk talk show-nya KIB yang sudah lama berhenti, ya, mulai kembali dengan episode pertamanya Pak Roni Daud bersaksi ketika dia keluar dari rumah sakit mengalahkan COVID. Langsung YouTube-nya 16.000 yang nonton karena semuanya kaget. Pak Roni kena COVID begitu, pengen tahu ceritanya. Wah, itu hentakan yang luar biasa. Episode pertama langsung puluhan ribu, bahkan akhirnya lebih dari 30.000 yang melihat di YouTube dan lebih dari 60.000 yang di Facebook. Dan sejak itulah sampai hari ini, setiap hari Senin kita ada talk show seperti ini. Dan sebenarnya bukan talk show ya, karena diawali dengan kebaktian, makanya kita diakhiri dengan perjamuan, karena ini ibadah, persekutuan kita. Nah, malam hari ini kita temanya mengatasi konflik, dan narasumbernya sudah ada di sini. Saya akan sapa ya, Ibu Esther Subianto dan Bapak Gatot Budiono. Ya, selamat malam Bu Esther dan Pak Gatot. Malam. Terima kasih sekali nih. Nanti nggak lama lagi istri saya gabung juga. Dan kalau gabung menjadi kuartet ya. Saya Jarot, istri saya Esther, di sini Ibu Esther suaminya Gatot. Istri saya Tionghoa sama dengan Bu Esther, saya Jawa kayak Pak Gatot. Dan saya ini waktu kecil dipanggilnya Gatot. Nah, ada yang manggil sih Jalot kan anak kecil, teman-teman nggak bisa bilang R ya, jadi Jalot akhirnya susah ya, Gatot aja. Jadi sebenarnya malam ini ada dua Gatot dan dua Esther. Kembar ya Pak ya. Ya, Bu Esther dan Pak Gatot, kita malam ini bincang-bincang mengenai mengatasi konflik. Ya, saya percaya kalau Pak Gatot dan Bu Esther kan Jawa dan Tionghoa. Nggak jauh beda lah kayak saya, dan mungkin akan menjadi sebuah contoh bahwa Indonesia yang ada Jawa, Batak, Ambon, Manado, maka cukup banyak orang yang menikah mixed married lintas suku. Bahkan bukan lintas suku lagi, tapi ya lintas bangsa gitu ya. Jadi dengan orang asing dalam arti Australia, Amerika. Jadi kita menjadi model. Ketika istri saya menikah dengan saya, wah akhirnya sepupu dan keponakannya kayak gerbong ngikutin.
Dan mereka ketika ikut, kok banyak berantem ya. Lah Jawa sama Jawa aja berantem, gimana Jawa sama Tionghoa ya kan? Yang satu alon-alon waktu kelakon, yang satu maunya cepet-cepet. Jadi saya yakin malam ini kita akan menjadi pembelajaran yang sangat praktis. Nah, kita mulai. Ya, boleh Bu Esther dulu dah. Karena saya kenalnya Bu Esther duluan. Bu Esther bisa berbagi mengenai mengatasi konflik. Terserah mau mulai dari mana, bisa dibagikan kepada kita semuanya. Silakan Bu Esther. Memang dipersiapkan Bu Esther yang akan ngomong banyak, Bu. Oke, bagus. Karena wanita harus banyak ngomong, Pak. Ya. Atau sebentar, saya mau kenalkan dulu lebih panjang ya. Jadi Pak Gatot ini ketua dari STT. Ya namanya kalau dulu rektor gitu ya, sekarang kan ketua STT istilahnya, Rektari Sati di Malang ya, dan Bu Esther ya ibu rektor. Dosen, dan pasti berdua hamba Tuhan menggembalakan juga gereja GSJA di Denpasar Bali ya. Kalau Bu Esther teman saya di IPB yang banyak diplesetkan Institut Perpendetaan Bogor atau Institut fleksibel banget, tapi nama resminya adalah Institut Pertanian Bogor. Angkatan 19 itu berarti lulus SMA-nya 82. Kita satu fakultas tapi beda jurusan. Ya, saya pikir sudah cukup lengkap ya. Silakan Bu Esther berbagi. Ya, prinsipnya kalau konflik itu ya apa ya, perbedaan tuh wajar lah. Apalagi saya Tionghoa, dia Jawa, ya punya nilai-nilai yang berbeda, culture yang berbeda, pola pandang yang berbeda, itu biasa ya. Jadi nggak usah terlalu lebay waktu ada perbedaan. Waduh, bagaimana, nggak apa-apa, biasa aja. Tapi yang penting adalah pada waktu ada perbedaan itu, gimana kita mensiasatinya supaya nggak berlanjut gitu loh, nggak sampai pertengkaran, nggak sampai perdebatan yang sengit, bahkan kemudian sampai apa ya, dosa lah ibaratnya begitu. Jangan sampai gitu. Jadi ya disiasati lagi gimana sih seninya gitu, apa namanya, membuat perbedaan-perbedaan yang ada itu justru pada akhirnya membuat kita semakin saling mengenal satu dengan yang lain, and then membuat kita akhirnya jadi lebih dekat gitu, jadi lebih kompak nih. Wah, kita tahu nih dia kekuatannya di sini nih, gua kekuatannya di sini nih. Nah, digabungin deh tuh dua kekuatan, jadi satu kesatuan yang lebih mantap lah, kira-kira begitu. Oke, saya nanti minta Pak Bu Esther bicara lagi, tapi sekarang ke Pak Gatot dulu ya. Pak Gatot, hamba Tuhan atau pemimpin atau orang pandai lah gitu ya, orang-orang pandai yang sekolah ke luar negeri. Jadi pendeta atau orang tokoh itu kadang bertengkarnya rohani banget. Ya, bertengkarnya tuh rohani banget ya. Jadi nggak gampar-gamparan, jambak-jambakan gitu enggak. Tapi karena hamba Tuhan, maka bertengkarnya itu masing-masing berdiam diri di hadapan Tuhan. Wah. Dan juga berdiam diri di hadapan sesama. Jadi nggak ngomong, bukan bertengkar, bukan jambak-jambakan. Masing-masing berdoa di kamar masing-masing, baca Alkitab di kamar masing-masing, pelayanan masing-masing, diem-dieman masing-masing. Jadi bertengkarnya rohani. Saya pernah berjumpa dengan orang yang sangat berpendidikan di luar negeri. Jadi waktu itu saya masih nangani konseling. Berapa tahun terakhir ini sudah enggak ya, banyak ngajar. Itu ada orang mau bercerai gitu, lalu di hadapan saya itu suaminya ngomong gitu, lalu nggak lama lagi istrinya angkat tangan gitu. Saya pikir kenapa dia angkat tangan? Oh, dia bilang sama istrinya, sama suaminya, maaf ya, boleh nggak saya bicara? Maaf ya, saya boleh nggak selesaiin sebentar lagi dikit? Ngomongnya sopan sekali, sampai saya mikir, kenapa begini mau bercerai? Inilah pertengkaran orang pinter. Wah, orang sekolah di luar negeri, paradigmanya bagus, sopannya minta ampun gitu. Jadi, nah, Pak Gatot, kalau Pak Gatot boleh berbagi menghadapi konflik yang halus. Ya, konflik yang istilahnya tuh ya tadi, yang rohani. Tapi jadi ganjelan gitu. Kalau Pak Gatot gimana Pak menghadapi konflik-konflik leader, konflik pemimpin ini, konflik orang Kristen ini loh, yang nggak gebuk-gebukan kayak sebelah. Ya,
Kalau yang konflik saya sendiri, Ya, konfliknya dengan orang istri Jawa. saya, ya, konflik istri dan saya sendiri, sebenarnya saya mengalami pembelajaran. Ya. Saya pikir dulu cara menyelesaikan konflik itu pasti polanya seperti yang saya lakukan atau yang terjadi dalam diri saya. Karena dibesarkan dalam cara tenang itu tadi, maka apabila saya sedang marah gitu, Pak. Jadi misalnya, jadi itu kan marah itu bisa menyebabkan adanya konflik kan. Bapak Itu bisa marah ya, Pak? Cara melerainya itu adalah jangan diajak ngomong itu Pak Jarod gitu. Jadi kalau saya lagi marah jangan diajak ngomong karena ketika saja diajak ngomong itu kemudian makin gregetan gitu. Sehingga tapi kalau saya pas marah diamkan saja, biarkan saya hidup sendiri, tidak usah didekati, maka pada waktu itu kemudian pikiran saya ini mikir-mikir, kenapa saya tadi marah, apa yang saya marahkan, kemarahan itu terlalu simpel untuk menjadi penyebab kemarahan saya, dan sebagainya. Nanti tunggu waktu kira-kira 10-15 menit, begitu, terus kemudian sudah lerai dengan sendirinya. Nah, saya pikir semua orang itu cara meleraikan kemarahan begitu. Jadi ketika saya menikah dengan Esther, lalu kemudian Esther upset ya, agak gregetan, kecewa, nggak puas gitu, mau marah gitu. Lalu kemudian saya tinggalkan, wah dia mau marah, jadi saya tinggalkan di rumah gitu kan. Saya kalau lagi marah, saya butuh kira-kira 15 menit untuk melerai kemarahan saya, supaya saya katakan, aduh kemarahan itu tidak layak untuk dimarahkan gitu. Ternyata waktu saya pulang 15 menit, Pak, rumah seperti kebakaran, Pak. Rumah seperti kebakaran. Jadi akhirnya saya kemudian marah luar biasa. Ternyata bagi dia polanya, kalau lagi pas marah itu justru harus diwawancarai. Jadi dikeluarkan perasaannya tadi dalam bentuk percakapan kata-kata gitu, dan kata-kata itu ya sedikit sebenarnya hanya mengeluarkan yang nyumpetin di sini saja, sebenarnya tidak terlalu serius apa yang diomongkan itu gitu. Nah, gara-gara kemudian saya mengetahui begitu, jadi akhirnya kami belajar, Pak. Nah, sebaliknya pada waktu saya marah, Esther pikir bahwa cara meleraikan kemarahan saya adalah diajak ngomong gitu. Semakin saya diajak ngomong, pada waktu saya pas marah kan makin berdedek gitu, di sini orang Jawa bilang, waduh, gregetan luar biasa, jadi nggak kena. Nah, akhirnya terus kemudian kita belajar cara masing-masing, lalu kemudian biasanya yang tidak sedang marah berarti kan bisa melayani yang sedang dalam keadaan marah, karena orang marah kan, kalau menurut pemahaman saya dari kitab suci, sebenarnya marah itu kan nggak salah ya Pak ya, nggak dosa. Karena Tuhan Yesus, Alkitab tidak melarang kita marah. Efesus misalnya mengatakan, apabila kamu marah, berarti boleh marah dong. Apabila kamu marah, hanya kalau apabila kamu marah, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan ketika saya pelajari, ternyata itu kan satu pepatah pada zaman kuno dulu yang mengatakan bahwa artinya sedapat-dapatnya lebih cepatlah redam kemarahanmu gitu. Jangan tunggu sampai matahari terbenam. Kalau kamu biasa marah, proses marahmu itu sampai 15 menit, sekarang harus 14 menit, lalu 13 menit, lalu 20. Nah, itu kita berarti memenuhi kitab Efesus tersebut gitu. Nah, jadi akhirnya karena kami mengetahui begini, maka berarti yang tidak sedang marah kan dalam kondisi lebih kuat. Jadi akhirnya kita nolong gitu. Jadi saya belajar Pak, bagaimana rasanya nggak enak sekali ketika dia lagi upset, marah, langsung saya wawancara Pak gitu. Wow, keluar semua. Ternyata tidak perlu 15 menit Pak, 3 menit aja sudah beres ketika semua sudah keluar. Sebaliknya istri saya akhirnya mengenal kalau saya lagi marah, nggak diwawancarai, tapi ditinggal. Ya, kami ini tinggal di kompleks sekolah Alkitab kan, Pak Roni Daud tahu itu ya. Jadi ada rumah-rumah dosen gitu. Lalu kemudian rumah dosen saya itu kebetulan waktu itu dekat dengan dapur sekolah di mana mahasiswa berasrama.
Jadi istri saya pergi aja ke dapur itu, bantu-bantu potong bawang atau apa ibu dapur gitu. Nanti tunggu 15 menit, pulang, saya sudah happy gitu. Jadi ya Pak, kira-kira ya belajarnya gitu. Jadi artinya terjadi proses pembelajaran lah akhirnya. Wah, jadi lama-lama mahasiswa tahu nih kalau Bu Esti ke dapur. Bu Esti lagi ke dapur, berarti Pak Gado sesuatu terjadi. Memang karena akhirnya mereka juga minta sharing dari saya kan, dari Bu Esti juga bagaimana hubungan dan sebagainya. Sudah kami sharing kan. Jadi kemungkinan betul itu Pak. Mereka tahu kalau Bu Esti lagi ke dapur sekolah itu. Ya, kembali ke Bu Esther. Jadi memang mengatasi konflik itu kadang-kadang rumit. Karena kan kita bertengkar dan menyelesaikan dengan cara kita, dan kita mau menyelesaikan dengan cara kita. Ya, ayo talk, bicara dong, ini diomongin begitu. Malah yang satu nggak mau diomongin, tunggu dulu, apalagi orang Jawa, ya saya kan Jawa juga, nunggu waktu, nunggu tempat, nunggu mood, jangankan bertengkar, mau memberitahu aja kadang nunggu. Saya transfer duit ke ibu saya, berbuat baik, ini bukan bertengkar nih, berbuat baik. Saya mau cerita sama istri itu nunggu wajahnya bagus, nunggu senyumnya merekah, nunggu tanggal muda, nunggu lagi, wah enak bicaranya gitu ya. Tapi sayang, selama menunggu itu bukti transfernya udah kececer duluan. Jadi bukan karena bohong gitu, akan cerita cuma belum gitu, karena memang kayak saya tuh mikir gitu ya, kayaknya sebaiknya ditunda, nunggu waktu. Nah, ternyata istri saya juga sama, polanya nggak begitu, nggak pakai nunggu-nunggu, nggak pakai tunda-tunda, tuntaskan sekarang, selesai. Cuma dia orangnya kalau selesai itu ya nggak ada kepahitan gitu loh, nggak batin orang Jawa bilang. Jadi cara yang berbeda. Oke, balik ke Bu Esther. Kalau Bu Esther punya pengalaman unik apa nih dalam berkonflik ini dengan Jawa satu ini? Lama-lama jadi lebih pinter ya. Awal tuh seperti kayak pokoknya nggak suka udah ngomong begitu. Tapi kemudian makin lama ya kita kan orang makin berhikmat lah, boleh dikatakan gitu ya. Jadi makin belajar juga, mungkin makin lama juga mungkin karena makin sayang ya gitu ya. Jadi akhirnya dipilah-pilah. Kemudian saya mulai memang belajar sih dari buku-buku begitu, dan ternyata kita harus tahu lah ini sebetulnya akar permasalahannya apa sih. Kalau cuma bicara soal preferensi ya, orang kan pasti kesukaan tuh beda-beda. Yang satu senangnya coklat, yang satu senangnya strawberry. Ya udahlah, kalau orang Cina mah ngomong cincai lah. Kalau cuma begituan doang mah nggak apa-apa. Ini bukan bicara surga dan neraka. Jadi nggak usah diramein gitu. Kalau dulu bisa diramein tuh yang kayak begitu gitu. Nah, kayak misalnya saya pokoknya di dalam rumah harus ada tanaman. Nah, tapi dibilang aku pokoknya nggak mau di dalam rumah ada tanaman. Nah, begitu tuh awal nikah tuh bisa rame tuh. Tapi lama-lama akhirnya yang paling jelas itu warna itu kan kita bawa kesukaan dari sejak kecil. Iya, jadi tapi lama-lama kita pikir ini kan bicara soal preferensi aja, kesukaan nggak usah dibikin rame, udahlah gitu. Kemudian selanjutnya bertumbuh lagi. Kan dasar daripada orang marah tuh biasanya dasar dari konflik tuh bisa juga karena metode, cara-cara gitu ya. Cara-caranya nih gimana gitu. Nah, memang kan ya biasalah orang Jawa metodenya alon-alon asal kelakon, betul nggak? Kalau kayak saya kan tipenya set, ngomong cepet, apa cepet, to the point, beres gitu. Ya ini kan as a matter of metode ya. Cuman bicara soal metode, ya udahlah cincai lah, bukan bicara surga dan neraka kok, agak usah diramein deh gitu. Jadi akhirnya lama-lama bicara soal metode juga nggak terlalu inilah ya, maksudnya nggak terlalu ngeramein begitu ya. Saya mau belajar untuk menghormati. Firman Tuhan juga mengatakan menghormatilah orang lain. Nah, kemudian terus berlanjut lagi mengenai tujuan, goal, mengenai tujuan. Memang ini lebih besar lagi. Ini mengenai tujuan. Mengenai tujuan juga mungkin beda ya dengan misal waktu itu ini waktu awal nih mau jujur banget nih ya.
kan dulu latar belakang saya juga sekuler kan begitu. Kalau dia kan memang udah dari jebolan SMA juga sekolah pertanian langsung masuk ini kan sekolah pendeta. Dia lebih rohani lah daripada saya. Jadi pada waktu dapat duit, saya mah pikirannya kalau dapat duit nih mikirnya dulu nih. Udah nih kita jalan-jalan deh yuk. Pokoknya kita ini loh, pokoknya kita kumpulin duit nih, mesti bisa bikin begini nih, mesti begini nih. Kalau dia mah pikirannya apa? Kemurahan hati, misi, kemurahan hati, pembangunan gereja, yang dipikirin cuma seputar begitu aja. Saya bilang gini, ampun deh, kamu tuh yang dipikirin begituan aja, terus jadi kapan nih kita bisa punya rumah? Jadi kapan nih aku bisa pakai begini? Kapan nih aku bisa nenteng tas bagus? Gitu. Jadi itu rame tuh yang kayak begituan tuh soal tujuan. Pengumuman Pak. Saudara yang ikut itu tolong catat saya orang rohani ya. Terus lama-lama pada akhirnya ya memang belajar ya, bicara soal tujuan-tujuan ini, kemudian lama-lama ya saya lebih mengerti ya, kemudian lebih mengetahui firman Tuhan. Oh, firman Tuhan begini, ya sudah. Jadi akhirnya sudah nggak rame deh soal tujuan begini. Oke, sejauh itu sesuai firman Tuhan, go ahead, silahkan jalan. Nah, memang yang agak berat kan bicara kalau sudah soal nilai-nilai, kebiasaan, tradisi itu memang lebih sulit. Tetapi memang sejak ya kita sih sudah menikah 27 tahun ya puji Tuhan lah ya. Lama-lama dibilang nilai-nilai itu juga pokoknya kita semua pada akhirnya back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Alkitab bilang apa? Bodoh amat orang Jawa, bodoh amat orang Cina. Pokoknya yang penting Alkitab bilang apa, yuk kita lakukan sesuai dengan itu aja. Itu yang membuat pada akhirnya lama-lama konflik kita makin kecil. Pokoknya kalau udah bukan surga dan neraka, kita mah ngomongin cincai lah. Saya kira ada tambahan, yaitu pada akhirnya kalau kita sudah nyatukan tujuan bersama, akhirnya kita makin lama makin mendekat gitulah Pak. Kalau kita mau berusaha, mana yang sebenarnya firman Tuhan jadikan satu nilai, nah itulah yang kita kejar. Nah, saya rasa ada pada bagian-bagian tertentu yang prosesnya ada yang lama, ada yang tidak lama, tapi mesti move forward jelas. Sedikit demi sedikit, atau kalau bisa cepatlah move forward sehingga akhirnya terjadi penyatuan. Terutama kalau sudah bilang nilai. Nilai itu kan sesuatu yang harus didasarkan atas firman Tuhan. Kalau preferensi, lupakan aja. Kalau dia sukanya warnanya apa warnanya? Maka ya sudah dilewati, layani aja, bukan surga neraka. Iya. Ya, Pak. Jadi orang bertengkar bisa karena perbedaan yang sebenarnya nggak hakiki ya. Satu suka pedas, satu enggak. Ya udah, sambelnya masing-masing. Satunya kamar mandi maunya kering, satunya basah. Bikin aja 2 kamar mandi. Satunya tidurnya gelap, satu terang. Ya udah, pas mau tidur diterangin dulu. Pasangannya udah tidur, matiin. Udah, jadi bisa diatur. Ya, karena itu hanya soal apa perbedaan. Satunya suka tanaman, satunya enggak. Udah, rumahnya dikapling, ruang keluarga buat kamu, tanaman, ruang makan jangan. Bisa diatasi karena hanya soal perbedaan apa. Lalu tadi menarik lagi metode. Sama-sama mau ke gereja, belok kiri, belok kanan, lewat sini aja, jangan lewat sana lebih jauh. Ya lebih jauh tapi lebih cepat tuh itu. Waduh, ya kan bensinnya lebih banyak. Wah, itu hanya soal metode gitu ya. Gampang, selesai. Bagi orang lain ada nggak gampang tuh, muter-muter di situ. Nah, saya tertarik tadi konflik karena nilai. Wah, ini memang susah. Konflik karena tujuan, karena nilai hidup yang didasari budaya keluarga. Padahal keluarganya berbeda suku, berbeda latar belakang. Sama-sama suku aja, misalnya sama-sama Jawa kaya, Jawa miskin, pasti nilainya berbeda. Tapi saya senang banget tadi, bahwa cara mengatasi konflik karena perbedaan nilai adalah kembali firman Tuhan. Jadi firman Tuhan di atas nilai budaya. Wah, itu menurut saya itu esensi yang luar biasa. Terima kasih untuk Bu Esther dan Pak Gatot. Kita sebentar lagi masih ada waktu 10 menit. Bapak Ibu peserta Zoom bisa bertanya. Kalau yang di Facebook, kita tidak ada admin yang memantau apakah ada pertanyaan di sana. Jadi mohon maaf yang di Facebook,
Ya, melihat saja gitu ya. Nah, nanti yang di Zoom bisa bertanya langsung di sesi tanya jawab, kita 10 menit lagi. Nah, Ibu Esther masih boleh menambahkan kalau perbedaan itu misalnya katakanlah sangat tajam gitu ya. Memang bukan surga neraka, tapi ini sebenarnya areal, kalau menurut saya areal nilai ya, kayak prinsip nih, bagi saya ini prinsip gitu, bagi yang lain itu bukan prinsip gitu. Nah, ini kalau sampai benturan begitu, gimana cara cari jalan tengahnya? Ya, kembali lagi bahwa yang namanya perbedaan itu wajar. Itu saja. Jadi saya pegang memang prinsip 3P ya, prinsip 3P. P yang pertama itu adalah permission. Permission itu maksudnya begini. Kita mengizinkan untuk setiap orang punya pandangan yang berbeda dan kita nggak boleh marah. Silakan, you mau pandangan A, aku pandangan, yuk hargai masing-masing. Ya lu A, gua B, ya udah gitu. Jadi izinkan setiap orang untuk punya pandangannya masing-masing dan tanpa merasa bersalah. Jangan takut gitu, maksudnya aku sebenarnya tapi takut mau ngomong, nggak boleh. Jadi kita memang membangun satu suasana di dalam rumah yang setiap orang punya kemerdekaan untuk mengungkapkan pandangannya, pendapatnya maunya apa. Itu yang pertama, P yang pertama, permission. Yang kedua itu adalah potential. Potential itu adalah memampukan. Jadi memampukan si orang tersebut untuk mengemukakan, you tuh lo punya pandangan A tuh opo sih. You tuh punya pandangan A tuh kenapa? Gitu. Jadi dia betul-betul menjelaskan, jangan dipotong ya. Jadi kalau lagi ngomong jangan dipotong. Jadi gini loh, aku tuh punya pandangan itu karena tuh begini, begini. Jelasin sampai very clear, sampai benar-benar jelas gitu. Lego, ini hati ini lego, sudah ngeluarin semuanya gitu. Dan yang P yang ketiga itu adalah protection, yaitu melindungi. Jangan sampai biar katanya perbedaannya kutub utara, kutub selatan, jangan sampai ada perkataan, tindakan apapun yang keluar sampai menyakiti hati, apalagi sampai fisik jangan sampai. Itu nggak boleh. Jadi saya memang pegang 3P ini. Semua marah-marah sejengkel-jengkelnya saya gimana, tapi tetaplah saya tidak mau mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati. Kebun binatang apalagi sampai udah ngomong Jawa lo, dasar Jawa sampai kayak begitu. Aduh, nggak sampai gitu ya, nggak sampai. Ya, setuju saya. Kalau marah boleh, tapi nggak boleh kata-kata label atau kata-kata penghakiman ya. Jawa lo pelit, Cina lo Cina yang murah hati juga ada, Jawa pelit juga ada. Jadi nggak boleh Jawa lo, Cina lo gitu ya. Nggak boleh juga, mungkin ini menikahnya sama-sama suku nih, Jawa sama Jawa, karena Batak sama Batak ya. Nggak boleh sebut kota asal gitu. Wah, dasar orang Malang lu, lah, Madiun lu ya, kamu orang Bimo. Biasa lo orang Pekalongan loh menyebut marga, suku, kota asal itu label. Dan gini, kalau menyebut marga atau suku kan bahaya. Misalnya saya Cirebon, saya Solo, istri saya Cirebon, lalu dia asal orang Solo loh. Ini berarti kan menyerang orang Solo. Wah, hati-hati loh. Satu Solo bangkit semuanya melawan Anda memperluas pertengkaran. Jadi jangan sebut kota asal, jangan sebut suku, marga, jangan memberi label. Pelit lo, lebih baik kita nyumbangnya segini aja. Kenapa? Karena begini dijelaskan aja alasannya tanpa bilang Jawa, Cina. Jadi saya setuju dengan jangan memberi label. Oke, ini ada pertanyaan 2 ya. Saya akan bacakan aja dulu. Tadinya angkat tangan tapi saya lihat langsung mudah menulis. Jadi nanti Pak Gatot dan Pak Bu Esther bisa menjawab. Kayaknya malam ini seru banget nih Pak Roni Daud, biar istirahat aja. Udah tiap Senin dia ada. Nanti Pak Roni Daud bagian kesimpulan dan perjamuan kudus. Ya. Tapi sebentar, nanti kita masuk tanya jawab. Saya akan panggil istri saya dulu sebentar. Ya, biar dia ada di sini, nanti bisa menambahkan bersama-sama. Ya, mujizat terjadi. Sudah ada sekarang. Ya, supaya nanti kita bisa, ya kalau mau menambahkan, biar istri saya menambahkan. Ini pertanyaannya mulai banyak. Saya bagian membaca dulu aja ya.
Ini ada pertanyaan, mau nanya nih, kenapa ya ada rasa kecewa, jengkel, marah kepada istri? Ya bisa dibalik kepada suami juga, kepada pasangan ya. Ya kenapa dan mungkin bagaimana cara mengatasinya? Karena kalau ada kecewa, jengkel ini kan bisa memicu konflik. Iya. Kenapa dan bagaimana mengatasi kecewa, jengkel, marah pada pasangan? Oke, pada istrinya saya perluas kepada pasangan. Silakan Bu Esther. Ya, ini memang jengkel marah ini penyebabnya kan memang karena ada perbedaan itu. Sekali lagi yuk kita pegang prinsip firman Tuhan. Hargai keperbedaan itu. Yuk kita berdamai ya dengan ketidaksempurnaan pasangan kita. Itu kita harus pegang. Terus yang kedua, ini bisa juga jengkel marah dan sebagainya dan teman-temannya. Ini mungkin juga karena ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Apakah kebutuhan fisik, psikis, atau kebutuhan kerohanian. Begitu ada lack, begitu ada kekurangan di situ, ini pasti bisa menjadi pemicu untuk kemarahan. Kembali lagi yuk kepada firman Tuhan. Yuk mengucap syukur dengan apa yang ada. Udah gak usah, kalau orang Jawa wis gak usah neko-neko, gak usah muluk-muluk ya apa sudah syukuri apa yang ada karena kita nggak selalu bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Nah, yang memang yang bikin kita nih marah-marah, saya mau bilang nih sebetulnya ini karena motif dosa. Pokoknya begitu ada dosa ada aja pertengkaran. Yang namanya keinginan mata kah, keinginan daging kah, keangkuhan hidup, itu udah pasti itu kitab Amsal banyak banget tuh bilang bahwa hal-hal yang kayak begitu tuh ujung-ujungnya pasti kejengkelan, kemarahan dan sebagainya. Kalau memang ini kan sebetulnya kita yang pakai kacamata. Apa-apa dilihat marah, apa-apa dilihat marah, apa-apa dilihat marah. Sebenarnya kita nggak perlu perhatiin orang lain itu. Coba perhatiin diri kita. Kenapa kita apa dikit marah? Orang lain nggak apa-apa tuh waktu ngelihat itu. Jadi kalau kita marah belum tentu itu karena orang lain. Coba perhatikan diri kita dulu. Apakah memang kita ini benar? Gitu loh. Jangan-jangan kitanya sendiri yang punya problem di dalam kerohanian kita. Gitu. Sehingga akhirnya kacamata kita tuh kacamata marah. Yang ada marah aja. Orang pakai baju merah marah. Oh, lagi nantang ya sama gue. Gitu. Ntar kalau pakai baju hitam, oh lu itu tanda berkabung ya. Salah aja. Gitu. Ya enggak. Jadi ayolah lihat diri kita dulu dah sendiri sebelum kita nuding orang lain. Nih tak jari 4 nih ya. Lihat kita dulu bagaimana. Saya merasa bahwa begini ya, bahwa semakin kita duduk dekat dengan Tuhan, saya merasa bahwa kita nih melihat segala sesuatu tuh jadi nggak ada tension untuk marah tuh nggak ada. Gitu loh, nggak ada. Kecuali kalau itu dosa ya. Kecuali kalau itu dosa. Gitu loh. Begitu dosa pastilah kita marah. Kalau itu dosa pasti kita akan mengatakan kenapa. Tapi kan dalam kita mengatasi itu pun itu kan ada caranya, bukan caranya yang bagaimana yang akhirnya menimbulkan perang Baratayuda gitu loh. Kira-kira begitulah. Oke. Esther juga. Tambah sedikit Pak. Ya, saya tambah sedikit. Kalau dalam pernikahan ya, saya mikir-mikir Tuhan itu bagaimana sih kok menikahkan kita dengan orang lain sih? Kenapa nggak menikahkan kita dengan saudara kita saja? Karena kalau kita dinikahkan dengan saudara kita kan dari kecil kita itu dididik dengan nilai-nilai yang sama, dengan budaya, dengan tradisi, dengan ya segala sesuatunya lebih mirip gitu loh. Tapi kita disuruh untuk nikah dengan orang lain sehingga di situ saya kira terjadi perjumpaan nilai-nilai, keluhuran-keluhurannya beda-beda, datang dari keluarga ini, datang dari keluarga ini gitu. Nah, saya kira yang paling menguntungkan kalau kita bisa terbuka dan coba melihat keunggulan dari nilai yang dikembangkan dalam keluarga itu. Ini juga mau belajar dari nilai yang diunggul. Nah, pada saat yang sama karena keterbukaan kita juga tahu yang mana yang positif dari nilai kita. Setelah kita mempunyai begitu, lalu kemudian yang positif dari keluarga saya dulu dengan yang positif dari keluarga dia diterangi oleh firman Tuhan ya Pak ya. Ini kita gabungkan ternyata menjadi sinergi yang luar biasa.
Nah, kekecewaan terjadi kalau kita pikir bahwa yang kita bawa dari keluarga kita itulah yang sempurna. Padahal justru dengan adanya istri saya yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, dengan nilai yang berbeda, budaya tradisi yang beda, sebenarnya saya bisa membuka kacamata supaya saya mencek nilai-nilai saya, dan dengan itu justru jadi bagus menurut saya kan. Akhirnya kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Dan kalau menurut saya, akhirnya saya sangat bersyukur bahwa saya mendapatkan istri yang beda sifat dengan saya, karena dengan itu dia ternyata bisa membentuk hidup saya lebih cepat menyerupai dengan Tuhan Yesus Kristus. Pak, saya dulu itu dikenal orang sabar, Pak. Tapi sebenarnya kalau dari 1 Korintus pasal 13, saya ini adalah penyimpan kesalahan orang. Berarti bukan kasih. Karena di dalam 1 Korintus 13, ciri kasih itu adalah tidak marah, tapi juga tidak nyimpan kesalahan orang. Berarti solusinya adalah mengampuni, kan? Ya Pak Jarod tulis banyak di mana-mana, kan? Solusinya mengampuni, nggak bisa salah satu. Kalau marah memuaskan perasaan kita, itu salah, tidak kasih. Tapi tidak marah namun menyimpan kesalahan, itu kebiasaan saya. Itu juga bukan kasih. Jadi solusinya apa? Ternyata harus mengampuni, artinya menerima apa yang positif dari yang lain. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan, ya. Jadi kalau tadi Pak Jarod katakan Cina sih pelit, saya ganti kata pelit, Pak, dengan kata irit, Pak. Lalu beda itu, Pak. Akhirnya artinya, sehingga dengan cara demikian saya bisa mendapat keuntungan dari dia, ya. Tapi sebaliknya nanti kalau ada persoalan yang sangat serius, maka dia akan bertanya dulu, karena saya biasa berpikir dengan lebih sabar, lebih telaten, sehingga keputusan yang sangat penting itu kalau bisa dikeluarkan dari cara dalam hal itu kami diskusi. Jadi kekecewaan itu saya kira muncul mulai dari awal-awal ketika kita mulai kumpul. Nah, kalau kita tidak mau menjadi satu, nah di situ menurut saya persoalannya, makin terus lebih banyak kekecewaan. Kalau dalam hubungan suami istri, menurut saya ini, ya, ini akan terus kekecewaan, kemarahan itu akan terus karena kita membawa nilai dan budaya dari keluarga kita. Bagaimana kalau yang saya usulkan adalah apa yang positif dari sini di dalam terang firman Tuhan, dan apa yang positif dari sini yang dalam terang firman Tuhan kita satukan. Jos. Oke. Jadi nilai-nilai keluarga kita. Jadi nilai keluarga kita yang baru. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Banyak pertanyaan malam ini. Saya mungkin istri saya mau nambah sedikit soal akar dari kecewa, boleh? Ya, silakan. Iya, akar dari kecewa tuh ya biasanya ada yang kemarahan yang dipendam, ya, pahit, jadi akhirnya meledak. Nah, saran saya tadi yang Bu Esther juga sempat singgung caranya, ya. Jadi mau kecewa, mau kesel, mau marah itu wajar, tapi cara menyelesaikannya itu aja sih yang perlu dipelajari. Jadi kita lebih bijak bagaimana menyampaikan kekecewaan kita, bagaimana menyampaikan kejengkelan kita, ketidaksukaan kita dengan cara yang bisa diterima oleh pasangan, lalu dengan waktu yang juga nyaman. Pasangan sudah kenyang, gitu, jangan lagi lapar disampaikan. Ya, jadi caranya, lalu waktunya dan nadanya. Ya, amin. Ya. Pokoknya kecewa, marah nggak dosa, tapi jangan terlalu lama. Itu aja kan. Ya, pertanyaan berikutnya. Ini ada yang bukan bertanya, tapi diskusi mengenai pelayanan konseling. Jadi kita yang lain yang lain bisa baca, saya nggak akan sampaikan, ya. Kita baca pertanyaan dulu, kecuali nanti sudah masih ada sisa waktu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menghadapi mertua yang menghadapi suami yang tukang bohong akibat mertua dan keluarganya suka ikut campur. Suami saya suka diam-diam ngasih duit ke mertua, jadi ke orang tuanya. Akibat mertua yang suka minta duit diam-diam. Jadi akhirnya suami jadi bohong karena mertuanya turut campur dalam arti minta duit. Oke. Nanti istri saya juga bisa nambahin, dia punya pengalaman. ini silakan Pak Dadan atau Bu Esther yang mau jawab. Saya kira di sini yang tadi Bu Esther istri saya perkenalkan, ini kategorinya apa gitu.
Jadi kategorinya kita, apakah ini adalah kesukaan saja, preference yang tidak ada dosa sama sekali, atau itu metode. Kalau metode, ya juga barangkali tidak terlalu serius, tapi kalau sudah ke tujuan, maksud lebih serius nih. Tapi kalau sudah ke tingkat nilai, saya kira itu amat sangat serius gitu. Nah, saya berasal dari keluarga Jawa yang memegang prinsip bahwa harmoni itu adalah nilai paling tinggi. Itu sebabnya di dalam budaya Jawa bahkan demi harmoni kita boleh juga bohong, asalkan harmoni. Tapi ketika saya jadi Kristen, mohon maaf, mungkin sebagian saudara-saudara tahu bahwa saya berlatar belakang dari keluarga besar yang bukan anak Tuhan. Dan akhirnya kami semua diselamatkan satu oleh Tuhan dalam proses 37 tahun, dan kami semua sekarang menjadi anak-anak Tuhan semua. Nah, saya ketika jadi anak Tuhan dan kemudian tahu bahwa firman Tuhan adalah sumber kebenaran, maka saya juga mohon maaf, saya terangi juga budaya yang saya dibesarkan ini dengan firman Tuhan lah gitu. Nah, ini termasuk apa ini kategorinya itu? Bohong, putih, is it okay gitu. Saya akhirnya menyadari bahwa kalau mau punya integritas yang benar ya nggak benar lah gitu. Jadi saya sampai ke tingkat itu, sama budaya saya harus terangi dalam firman. Dan ketika saya terangi dalam firman, maka ini berarti saya masukkan dalam kategori nilai. Nah, ini serius ini, bohong ini serius gitu. Bukan sesuatu yang tergolong metode, menurut saya tergolong nilai gitu. Nah, kalau sudah nilai, sebaiknya jangan main-main gitu. Maka sebaiknya kita terbuka. Nah, tadi Bu Esther kan sudah sharingkan cara keterbukaan itu loh yang perlu dikelola gitu, sehingga bisa mendatangkan persepakatan, keserasian dan sebagainya gitu. Jangan mengorbankan nilainya menurut saya sih. Gitu. Lalu yang kedua, saya belajar sesuatu. Esther suka apa-apa ngomong dan terbuka, istri saya. Dan gara-gara itu dia menanyakan pada saya, apakah juga kalau sekarang kita mau memberi siapapun kepada siapapun, termasuk pada keluarga kita, sebaiknya kita ngomong saja gitu. Pokoknya, nah akhirnya kami sampai kepada kesepakatan setiap kali uang kita keluar. Nah ini mungkin agak panjang juga ngomongnya akhirnya. Kami sudah punya sepakatan tidak ada uangku, tidak ada uangmu, tapi uang kita. Sebenarnya lebih tepatnya kami katakan itu uang Tuhan yang dipercayakan pada kita untuk mengelola gitu. Itu bahasa kami. Jadi kami cuma pengelola saja, manajer saja. Nah, karena itu kami punya tanggung jawab pada Tuhan. Penggunaan uang itu bagus atau enggak? Karena itu kalau saya mau mengeluarkan sesuatu di mana subjektivitas saya akan keluar, biasanya saya ngecek apakah ini termasuk kehendak Tuhan atau bukan. Saya tanyakan kepada orang di samping saya supaya dia jadi referensi untuk memastikan bahwa uang Tuhan ini kita kelola dengan baik. Dan sehingga kalau tiap kali saya mau punya gerakan untuk memberi, saya ngomong pada dia, saya ingin memberi. Memberi berapa? Nah, saya ingin memberi sekian. Bagaimana menurut kamu? Dan akhirnya kita, sehingga masing-masing kami setiap kali mau melakukan pemberian itu, maka kami mencek kehendak Tuhan sampai sejauh mana dengan pasangan kami. Saya pikir itu gunanya pasangan dibawa ke sisi kita supaya kita bisa mencek kehendak Tuhan itu, Pak. Menurut pendapat saya gitu. Dan saya sangat nyaman dengan ini karena akhirnya saya jadi belajar bahwa nanti kami diskusi kadang-kadang, jangan sekian dong. Menariknya karena kami membiasakan begini, mohon maaf, memang Esther ini akhirnya jauh lebih menyayangi mama saya, ibu saya, dan bapak saya dulu. Tiap kali datang dan mereka sangat menyayangi Esther. Kalau saya pergi ke rumah tanpa bawa Esther, ibu saya pasti tanya, "Lu mana Esther?" Gitu. Nanti kalau saya kunjungi malah Esther yang ngomong banyak dengan mereka. Ya, jadi akhirnya justru, termasuk dalam hal memberi kepada orang tua saya atau keluarga saya, kalau saya katakan, saya kok ingin memberi sekian, biasanya sih, akhirnya dia selalu lebih tinggi daripada keputusan saya. Sebaliknya, kalau untuk keluarganya dia, saya katakan, kamu punya ini berapa? Biasanya saya bisa lebih tinggi. Akhirnya kami merasakan, ini bukan keluargamu, bukan keluargaku, seperti uang tadi, ini keluarga kita. Dan akhirnya kita lebih bahagia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja dulu karena jawabannya udah cukup jelas.
Bahkan tadinya istri saya udah mau nambahi karena punya pengalaman, tapi lihat jawabannya, nggak usah ditambahi dah. Nggak usah ditambahi, udah cukup jelas. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Yang berupa pertanyaan. Karena ini ada yang bukan pertanyaan, tapi mengenai konseling yang udah Bapak Ibu bisa membaca di chat ya. Itu memang betul ya, yang dari dari Batam ya. Memang kalau konseling itu begitu ya. Kalau ini kan kita ibadah dan ada Q&A, tanya jawab atau talk show, dan akan diberikan lebih banyak tips praktis. Tapi kalau konseling pribadi privat tentu ada metode konseling sampai menggali akar, latar belakang, sampai ke nilai-nilai, ada masa lalu, penolakan dalam kandungan, wah panjang lebar ya. Tapi itu betul. Jadi Bapak Ibu bisa baca di chat apa yang disampaikan mengenai konseling itu tepat ya. Nah, sekarang yang berupa pertanyaan. Bagaimana mengatasi pasangan yang senantiasa memantau pergerakan suami dengan cara menelpon setiap saat? Wah, kamu di mana? Lagi makan apa? Makan sama siapa? Menimbulkan kecurigaan terhadap suaminya. Nah, ini tentu bisa dibalik juga ya kepada istrinya, tapi biasanya jarang kalau suami yang mantau istrinya. Istri yang mantau suaminya terus. Makan siang di mana? Sama siapa? Di sebelahmu siapa? Depanmu siapa? Sore-sore lagi snack sama siapa? Waduh, dipantau terus. Jadi boleh dikatakan ini menghadapi istri yang memantau pergerakan ini atau yang cemburuan sebenarnya ya. Tidak percaya menghadapi istri yang seperti itu. Nah, kalau menghadapi istri yang seperti itu, yang jawab ya Pak Gatot atau saya deh. Iya, betul. Kan menghadapi istri. Ya, nanti boleh juga sih Bu Esther memberi nasihat sesama wanita. Ayo dong kita begini gitu ya. Tapi mulai Bapak dulu dah. Nasihati Bapak-bapak yang lain. Ya. Pak, saya sebenarnya khawatir kalau mau ngomong yang boleh dibilang positif tadi Pak Jarod sudah menanyakan pertanyaan yang pertama tadi, jangan-jangan ini hanya ya ahli Taurat saja lah, ngomong yang baik-baik gitu. Tapi saya mau dahului dengan mengatakan gini, sejak sebelum menikah ya kita banyak baca buku, dan pada waktu mulai menikah kami belajar banyak lah dari awal-awalnya. Tapi sampai saya sudah hampir umur 60 kan, jadi ada proses pembelajaran yang sudah terjadi hampir 30 tahun dalam pernikahan. Dan kalau saya nggak bertumbuh, menurut saya kok ya salah juga ya. Jadi artinya saya sekarang sudah ngomong mengenai apa pengalaman kami yang kemarin dulu jatuh bangun dan sebagainya, akhirnya bisa mengkristalkan satu kebenaran lah dalam kehidupan minimal. Nah, kalau menjawab pertanyaan ini, kami belajar untuk dari pertama kali itu apa yang bisa menyebabkan atau menghindarkan kita dari konflik. Nomor satu, salah satunya adalah percaya, saling percaya. Karena kalau sudah tidak ada kepercayaan, menurut saya ada masalah sudah. Jadi harus sangat percaya. Nah, bagaimana supaya saya sangat percaya? Ya nomor satu, pertama-tama dulu keterbukaan. Mau nggak mau, satu sama lain itu saling kenal dulu gitu. Dan karena kami mencoba mengenal dengan baik, sehingga akhirnya gara-gara kenal, maka akhirnya kalau boleh itu kami sudah tahu betul bahasa, bukan bahasa mulut, tapi bahasa gerakan tubuh pun kami sudah kenal gitu. Sehingga kepercayaan kami bangun setinggi-tingginya. Nah, sehingga kalau, mohon maaf, saya akan rephrase, saya akan kalimatkan ulang pernyataan tadi. Sebenarnya istri saya tidak bermaksud untuk mengawasi saya terus-menerus. Istri saya memperhatikan saya dengan luar biasa. Saya bersyukur ada satu orang yang selalu memperhatikan saya dengan luar biasa, Pak. Kalau saya nggak diperhatikan, nah, saya akhirnya melihat itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ini ada seorang yang saya percayai, dan dia mempercayai saya, lalu dia memperhatikan saya seperti lagi di mana, dengan siapa. Dan bahkan keterbukaan kami, mungkin Esther nanti bisa cerita dan Pak Jarod bisa kenal. Bahwa sedemikian rupa sampai kami ini nggak takut. Saya tahu Pak, semua daftar nama pacarnya Esther dulu Pak. Saya juga tahu Pak. Ya, Ibu Esther, namanya Pak Jarod nggak masuk di dalamnya. Sama saya Pak.
Maksud saya begini, sampai ada satu kali peristiwa ketika mungkin Esther yang cerita nanti yang mengenai ini. Jadi kami percaya, jadi Bu Esther ini sampai karena pelayanannya sering kemana-mana, bisa jadi pulang ke Malang itu dari Lumajang atau dari Probolinggo itu karena nggak ada, saya sendiri sedang pelayanan, dia pulang dengan naik bus gitu. Sampai orang bertanya, Pak Gadot, nanti kalau Bu Esther digondol orang waktu di jalan bagaimana? Oh, saya percaya betul sama dia ya. Jadi artinya kalau kami lagi di itu saya sendiri akhirnya menemukan bahwa itu adalah kebahagiaan karena ada seorang yang sangat memperhatikan saya dan menolong integritas saya. Nah, kalau kita memang mau membangun integritas, cukup jelas, jadi bisa ya, mungkin Bu Esther bisa menambahkan. Ya, betul yang itu cerita. Prinsipnya. Jadi yang paling penting adalah kenapa sih sampai dipikirnya curiga begitu. Ya mungkin beresin lah masa lalu lah. Beresin masa lalunya gimana, mungkin dia dari satu keluarga yang berasal dari orang tua yang mungkin ada selingkuh atau gimana, atau dia terlalu banyak nonton sinetron. Kali kebanyakan nonton sinetron tuh yang isinya cuma selingkuh. Jadi begitu pergerakan pasangannya kemana, waduh jangan-jangan gini nih, waduh jangan-jangan begini deh. Itu pikirannya itu udah bukan yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, bukan yang dipikir tuh, tapi yang jelek-jelek tuh yang sinetron masuk gitu. Atau memang pasangan kita pernah melanggar kepercayaan itu sehingga karena dia pernah melanggar kepercayaan itu dan dia melakukan yang salah sehingga orang kan butuh waktu untuk bisa mempercayai lagi gitu. Jadi kalau sudah begini, ayolah mulai, yuk dibangun lagi kepercayaan itu. Ya, bisa dipahami ya, kadang-kadang orang. Sebentar, Mas. Ya. Pengakuan, mengaku saja kalau saya. Kalau salah saya mengaku. Itu menolong. Ya. Cukup Pak, sebentar nanti saya akan berikan waktu untuk ini. Yes. Ya. Jadi karena kalau ada orang atau istri atau suami yang selalu bertanya seperti memantau pergerakan gitu ya. Saya mau garis bawahi yang disampaikan Bu Esther bahwa ada kemungkinan gitu ya masa lalu latar belakang keluarga. Kalau latar belakang keluarga orang tuanya misalnya ada yang selingkuh, nah akhirnya dia sudah curiga duluan, atau bukan latar belakang keluarga, kadang-kadang latar belakang di kantor. Jadi temannya itu suaminya selingkuh, lalu dia bercerita kepada ibu ini, suamiku tuh selingkuh, begini-begini, tandanya begini-begini. Itu udah mulai mikir nih, suami saya juga begitu. Jadi orang itu dipengaruhi oleh latar belakang atau keadaan yang akhirnya, nah sekarang menghadapi istri yang seperti itu gitu ya. Nah, saran saya buat bapak-bapak yang istrinya seperti itu, maka belajarlah untuk bercerita. Jadi sebelum ditanya sudah cerita duluan. Jadi kalau contohnya saya nih. Jadi sebelum istri saya nanya gitu, begitu saya mendarat di Surabaya, saya sudah WA duluan. Kalau saya pergi keluar kota, begitu saya mendarat di kota itu, yang pertama kali saya hubungi bukan panitia yang jemput saya. Jadi saya bukan bilang panitia, aku udah mendarat. Enggak, itu nomor 2. Yang saya WA duluan, istri saya. Sudah mendarat, sudah dijemput, lagi makan. Jadi kalau kita keep inform, selalu bercerita, maka malah kita sebelum ditanya udah cerita duluan. Itu juga membangun kepercayaan. Cara lain membangun kepercayaan adalah terbuka. Jadi istri saya bisa pakai HP saya. Dia bisa pakai gadget saya, dia tahu password-nya. Nah, ketika terbuka dan menjadi percaya, maka nanti akhirnya bukan bertanya curiga, tapi adalah percakapan. Ya, kalau curiga kan pertanyaan itu adalah seperti menginterogasi, dan yang ditanya pun merasa diinterogasi. Kamu di mana, makan sama siapa, gitu ya. Tapi kalau adanya keterbukaan, maka yang terjadi malah aku lagi di sini nih, dia belum nanya. Gue diajak sama panitia diajak makan ikan gitu. Kamu makan ikan apa, Pak? Jadi yang terjadi percakapan, ya, bukan kecurigaan. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak. Ini ada pertanyaan yang panjang, ya. Nanti semua bisa dijawabnya poin-poin. Ada banyak kasus ini ya. Ini pertanyaan panjang, tapi saya akan ringkas aja. Saya ceritakan singkatnya. Tadi saya sudah baca. Dia bahkan kondisi terakhirnya sudah pisah
udah bisa rumah. Karena mertuanya, ibu mertua memang menyarankan kepada anaknya, kepada suaminya untuk cerai gitu. Dan awalnya ya mereka menikah dengan background yang berbeda. Pelajarannya berbeda, keluarganya berbeda, di mana suaminya diawali dengan sering diam-diam ngasih uang ke ibunya. Ngasih izin memberi kepada keluarganya karena memang ya latar belakang keluarga yang berbeda. Sampai akhirnya ributnya berkepanjangan sampai akhirnya suaminya bilang kita pisah aja, dan itu saran dari ibunya suami atau dari mertuanya. Jadi ini sekarang kondisinya sudah pisah, dan dia menambahkan latar belakang suaminya memang backgroundnya keluarga broken home. Nah, dengan kondisi itu dia minta tolong ya, kira-kira solusinya sebaiknya bagaimana. Tambahan lagi nih, suami saya orangnya memang tidak bijak, suami yang tidak bijaksana. Karena apa yang kami bicarakan dia sampaikan juga kepada keluarga besarnya. Jadi ini kondisinya sudah agak parah ya, dalam arti sudah pisah rumah, sehingga kami sering ribut dan sekarang sudah pisah rumah. Oke. Silakan Bapak atau Ibu. Ya, kalau menurut saya begini, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Kita nggak bisa sudah memilih kemudian kita lepas tanggung jawab. Kalau memang janur kuning sudah melengkung, ya firman Tuhan kan mengatakan nggak boleh ada perpisahan. Kalau minimal dari kitanya yang tidak ada perpisahan. Terus kalau memang dari pihak pasangan yang dia mau pisah, ayolah kita menunjukkan sikap yang terus mau berdamai. Kan firman Tuhan juga mengatakan kalau memang sedapat-dapatnya kalau itu datang dari kamu, ya berdamailah dengan semua orang. Jadi marilah kita belajar untuk bisa berdamai dan kemudian pahami itu bahwa pasangan kita ternyata memang latar belakangnya begini, ya berarti mau nggak mau itu menjadi PR kita untuk kita bisa menolong pasangan kita agar supaya pasangan kita itu lama-lama bertumbuh. Menurut saya ya itu ya, memang ini menjadi satu pembelajaran bahwa next time ya ini buat anak kita ya, next time lain kali kalau cari pasangan yang benar-benar gitu, jangan main asal aja. Tapi ya sudah, konsekuensinya sudah menikah ya, ayo lanjutkan, jangan berhenti sampai di situ dan minta kekuatan daripada Tuhan. Kita percayalah nggak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita ya. Waktu kita dicobai, Tuhan menyediakan jalan keluar buat kita. Ya, dari Bapak mungkin ada tambahan yang mungkin saya mau kasih tahu dulu. Ini ada beberapa pertanyaan tapi di Japri atau di direct message ke saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang agak pribadi ya Bapak Ibu ya, kan yang ini terutama yang anggota grup Keluarga Bahagia ya. Saya kan sudah tawarkan kita ada lagi setiap Rabu dan Sabtu pagi. Jadi yang Senin malam seperti ini, sekarang ini lagi live streaming di Facebook, dan sekali live streaming filenya di situ yang nonton ribuan. Nah, tentu kita tidak bisa bertanya hal-hal yang cukup pribadi atau berupa masalah kasus ya, tapi nanti setiap Rabu dan setiap Sabtu ini saya baru mulai komitmen untuk melayani dalam jumlah yang lebih kecil. Bahkan saya akan putuskan saya beri maksimum hanya 10 orang saja, sehingga nanti bisa lebih panjang berbicara 2 jam hanya untuk dengan 10 orang. Ini kan 100 orang ya. Jadi pertanyaan yang cukup detail nanti yang Senin dan Rabu dan Sabtu, dan itu tidak di streaming, tidak diupload secara terbuka juga, hanya filenya nanti kepada yang membutuhkan kita kasih, karena pembelajaran begini kan mungkin mau diulang lagi ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi untuk kasus yang ini, tambahan dari Pak Gatot, silakan. Saya lebih menyarankan Pak, ini memang kalau bisa ditangani secara pribadi akan lebih bagus, karena andai kata saya ingin memberikan jawaban yang lebih pas, saya ingin bertanya lebih banyak informasi. Supaya bisa tepat sekali jawabannya, karena kalau hanya mengira-ngira kayaknya ini lebih dari sekedar prinsip, tapi sudah masuk ke kasus menurut saya ya. Tapi salah satu saja
mungkin memang bagus sekali ya kalau kita bisa menetapkan satu keputusan bersama bahwa perceraian adalah bukan salah satu pilihan yang harus dikomitmeni ya. Karena begitu kita menjadikan itu salah satu pilihan, ada sajalah kemungkinan kita bisa pergi ke situ gitu. Tapi kalau enggak, saya kira kita masih bisa mencari solusi. Itu mungkin yang saya sarankan. Ya. Sehingga kalau dalam pertolongan kami pribadi ya selalu kami mendorong ke situ. Ayo, yuk kami bantu untuk cari solusi, tapi asalkan ada komitmen. Kalau ada komitmen, saya kira itu lebih mudah. Tapi kalau nggak ada komitmen, buat saya sulit. Itu salah satu saya kira ya. Dan memang ya kita semua tahulah kalau sudah menikah memang kan mau nggak mau kan kita sudah dipersatukan. Ya. Bahasa Inggris katakan ya leave his mother and father and cleave with his wife. Jadi ya memang salah satu nilai itu yang mungkin perlu ya. Oke. Ya. Jadi tadi yang bertanya hal ini, nanti saya harap mudah-mudahan ini anggota grup dari Keluarga Bahagia ya. Nanti boleh lihat di grup ada tawaran mau ketemu saya Rabu atau Sabtu, dan itu limited hanya 10 orang saja. Dan nanti yang muncul juga seperti Bapak Ibu lihat ini, yang muncul di gambar cuma berdua. Jadi peserta yang lain nggak akan muncul dalam rekamannya. Dan saya sarankan dalam acara yang Rabu dan Sabtu, itu nanti waktu login pun pakai nama aja Samsung, Vivo gitu. Terus pertanyaannya nanti jadi hanya kedengaran suaranya, nggak tahu yang bertanya siapa. Dan jumlahnya kecil tapi waktunya lebih lama. Kita ini cuma 1,5 jam, yang ikut 100 orang. Rabu dan Sabtu itu 2 jam, tapi yang ikut cuma 10 orang. Jadi tentu akan waktunya berbeda. Oke, saya lanjutkan pertanyaan yang ditulis terbuka, yang bukan private ke saya. Salam Pak, saya istri adalah pasangan yang baru menikah 4 bulan. Waduh. Wow. Tapi konflik di antara kami hampir tiap hari. Dan yang memicu adalah hal yang sepele. Perbedaan kebiasaan. Dan yang saya selalu mengalah Pak. Dan saya selalu mencoba perbaikan. Karena saya orangnya paling tidak bisa marah lama-lama. Nah, hal ini seperti jadi senjata istri saya kalau kemauannya atau kebiasaannya yang tidak sesuai dengan yang dia mau, dia akan marah, dan marahnya merambat bawa-bawa orang tua saya. Menurut Bapak, apa yang sebaiknya harus saya lakukan? Apakah yang saya lakukan terhadap istri saya salah? Oke, sebelum Bu Esther menjawab, Pak Gatot menjawab, saya jawab singkat. Yes. Ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Ya. Silakan dijawab dengan teknis. Silakan. 4 bulan loh ini ribut terus ini. Karena soal kebiasaan. Nah, ini gimana Ibu ini? Ya. Itu maksudnya kebiasaan masuk dalam tipe yang mana? Yang paling ringan atau dalam kategori yang kami tadi maksudnya dia maksudnya saudara kita ini hal-hal yang sepele ini dia bilang. Sepele ya. Kalau sepele ya itu tadilah. Kalau sepele kan kita mestinya ya berbesar hati saja. Sedikit saja contoh. Saya dulu punya pikiran orang terbaik mencet odol itu mesti dari bawah gitu loh. Ke atas gitu, supaya rapi gitu loh. Ternyata saya dapat istri yang dari keluarganya ada kebiasaan mencet odol dari atas. Saya pikir itu apa keistimewaannya? Itu kan kebiasaan kan Pak ya. Jadi akhirnya saya kemudian mikir, termasuk saya melihat ketika kemudian odol mau digantungkan, ternyata lebih bagus dari atas dipencetnya gitu. Oh ternyata cara pandang saya ini bukan satu-satunya yang paling hebat. Ternyata ada juga nilai praktis dari mencet odol dari atas gitu loh. Cuma kebiasaan saja loh. Oh ternyata segala macam kebiasaan itu kalau mau dicari latar belakang positifnya pasti ada saja gitu. Sehingga mengapa kita tidak mau belajar macam-macam kebiasaan yang mungkin juga baik, dan kalau tidak bersangkut paut sampai ke tingkat tujuan atau nilai ya baguslah untuk proses pembelajaran, membuka wawasan lah gitu. Sebaiknya itu komentar saya. Esther memberikan komentar. Kalau saya udah yang paling penting, yang praktis adalah apa?
Yuk kita sama-sama mendekat ke Tuhan. Ya. Kalau kita sama-sama mendekat ke Tuhan, maka hal-hal yang begitu udah nggak akan pernah diramein lagi. Ya, ini pertanyaannya, saya selalu mengalah, mencoba berbaikan. Jadi apakah saya salah? Udah bener nih sebenarnya. Bapaknya ngalah gitu, bener ya. Jadi memang, dan juga wajar ya orang menikah itu di awal-awalnya justru perbedaan soal hal-hal yang kecil. Cara mencet odol, satunya dari bawah, satunya dari atas, cara naruh sikat gigi, cara naruh anduk gitu ya. Istrinya pengennya anduk itu dijemur, ditaruh tempat jemuran, suaminya ya taruh kursi juga kering nanti juga dipakai lagi. Yang satu taruh sendal itu yang lurus gitu ya, yang satunya ngapain lurus-lurus nggak ada yang ngelihat. Ya aku yang lihat. Ya udah kamu nggak usah lihat. Soal sendal miring atau lurus gitu ya. Ini kalau Bu Esther tadi bilang kan bukan soal dosa gitu kan, nggak ada ayatnya. Demikian firman Tuhan, taruh sendal yang lurus. Jadi ya kalau saya tipsnya begini, hal-hal sepele ini kalau bisa dicari jalan tengah, ya. Jadi yang rapi mulai belajar nggak rapi-rapi banget, yang tidak rapi belajar mulai rapi. Saya orangnya nggak rapi, istri rapi. Tapi sekarang saya rapi loh orangnya gitu ya. Jadi kita mencari mulai menyesuaikan. Kalau sampai terpaksa banget nih, kayaknya nggak cari jalan ketemu gitu ya. Memang kalau 4 bulan ini baru penyesuaian sih. Saya ketemu orang yang 20 tahun nggak bisa menyesuaikan diri. Akhirnya metode, istilah saya itu metode pengkaplingan. Jadi rumah itu dikapling-kapling. Istrinya rapi banget, dia bagian ruang tamu. Karena kalau ada tamu biar rapi. Suaminya itu malah nggak bisa hidup dengan rapi. Karena kalau rapi itu kayak tidak ada tanda-tanda kehidupan gitu loh. Jadi suaminya ini seneng kalau berantakan. Tapi ibu yang rapi tunggu dulu loh. Orang berantakan itu walaupun berantakan tapi dia tahu pulpennya di mana, ininya di mana. Begitu dirapikan, dia malah nggak bisa menemukan barangnya ada di mana. Jadi itu berantakan itu bagi dia tuh hidup gitu. Ini ada tanda-tanda kehidupan gitu. Kalau rapi kok kayak perpustakaan gitu, kayak museum gitu. Jadi lebih seneng. Nah, saya menjumpai pasangan yang 20 tahun menikah dan akhirnya waktu itu belum sampai 20 tahun ya. Pas ketemu saya itu hampir bercerai. Lalu tak kasih saran begini, udah Pak, kalau nggak bisa disesuaikan di coupling aja lah. Ya, ruang tamu ibu dirapikan, ya ada tamu bagus. Nah, nanti gudang, ruang kerja itu udah ibu pokoknya jangan sentuh ruang kerjanya Bapak. Biar berantakan seperti itu. Begitu ibu rapikan, bapaknya pusing cari barang nggak ketemu. Gitu. Jadi ada kapling-kaplingan ya. Satunya suka piara binatang, satunya enggak. Oke, syukur kalau halamannya bisa dikapling. Kamu sana, ini sana, itu dikapling-kapling. Satunya ibunya sukanya mandinya tuh kamar mandi kering. Wah, bahkan lantainya pakai karpet. Lah suamine wong desa adus neng Klegung. Ini yang bukan orang Jawa kan. Mandi di sungai gitu, kecebur-kecebur. Jadi nggak bisa kamar mandi kering. Jadi ya kamar mandinya 2. Nah, Pak, tapi itu kan rumahnya besar, kamar mandinya 2. Saya pernah mengunjungi jemaat yang kamar mandinya cuma 1. Lalu saya masuk ke toilet. Di situ ada odolnya 2. Yang satunya pating pecotot, yang satunya rapi. Rupanya solusinya apa? Odolnya dewe-dewe. Itu metode pengkapling-kaplingan ya, terserah kamu punya odolmu, pencetan kok atas, kok tengah, aku tak dari bawah rapi, sudah dipencet, digulung lagi sedikit, dikasih ceplikan begitu ya. Itu ya akhirnya metode pengkapling-kaplingan atau punya odol sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya itu kalau nggak bisa menyesuaikan ya. Oke, sebelum saya baca pertanyaan, kamu mau nambahin? Nggak usah. Oke. Saya satu nambahin. Oke. Di dalam perjalanan pernikahan kami, pada akhirnya saya juga begitu, ada perbedaan, gregetan gitu. Tetapi kemudian satu hal yang ini pengalaman pribadi bahwa pada waktu saya semakin sayang dengan pasangan saya akhirnya seneng ngelihat dia kalau seneng. Kalau ya contohnya misalnya kayak berantakan gitu. Kalau memang misalnya dia senangnya berantakan dan saya lihat kok dia senang sekali ya berantakan. Saya jadi ikut senang kalau melihat dia senang. Akhirnya menjadi tidak masalah. Ya wes, kalau orang Jawa ngomong, ya wes, awakmu senengnya apa? Aku melok seneng. Ya gitu ceritanya. Mantap. Ini mantap karena kita sama.
Sama. Aduh. Ya, kita lanjutkan lagi. Saya baca ke bawah lagi pelan-pelan. Ada pertanyaan lagi enggak? Terima kasih, bukan luar biasa. Oke, puji Tuhan Pak Gadot. Oke, tidak ada uang kita. Oh iya. Pertanyaan direct, perselingkuhan. Oke, nanti saja. Oke, sekarang ini nih. Ya, saya baca biar muka saya kayak ini. Saya matiin video, tapi saya baca pertanyaannya ya. Saya deketin. Gimana cara mengatasi pasangan yang di matanya semua salah? Ya, angkat teleponnya karena saya lagi ada pekerjaan. Itu bisa buat pasangan marah dan tidak lagi akan ditegur berhari-hari. Dan ketika timbul bahasanya yang mengarah ke perpisahan, barulah dia cepat-cepat negur dan baik-baik. Mengarah ke perpisahan, barulah dia baik-baik. Dan itu terjadi berulang-ulang. Apa yang harus dilakukan menghadapi pasangan seperti ini? Apakah dari balik sikap seperti itu ada sesuatu yang disembunyikan? Oke. Ya. Ya, memang ada macam-macam penyebab orang bisa seperti itu ya. Mungkin dia dibesarkan dalam kebudayaan seperti itu, sehingga akhirnya selalu memandang yang lain selalu salah. Ya. Saya kira dalam satu arti saya melihat pergumulan juga ya, kalau kita melakukan apa saja salah itu ya. Masa saya nggak ada benarnya gitu ya. Saya kira pasti ada benarnya juga ya. Jadi saya sedang berpikir bahwa persoalan yang ada di sini ini kayaknya pada komunikasi ya Pak ya. Kalau saya lihat, jadi saya sama Esther ini memegang ada 3K dalam kehidupan berumah tangga yang menurut kami itu bisa menjadi modal yang menolong untuk yang pertama punya komitmen yang kuat satu dengan yang lain ya, ya diwakili oleh janji pernikahan lah kira-kira gitu. Yang kedua adalah kasih, dan kasih ini adalah jenis kasih agape, yaitu ini yang tadi belum saya ungkapkan. Ketika kami mempelajari apa sih kasih agape, itu kasih agape adalah kasih yang mau berbuat apa saja, apa saja demi kebaikan yang tertinggi dari orang yang dikasihi. Demi kebaikan yang tertinggi dari orang yang dikasihi. Itu yang perlu dikembangkan. Jadi tujuan hidup saya setelah saya menikah dengan istri saya adalah saya harus mau berbuat apa saja sampai Esther mencapai kebaikan yang tertinggi di hadapan Tuhan, kira-kira gitu berdasarkan Alkitab. Tapi yang ketiga, di samping kasih, komitmen, kasih, harus komunikasi. Nah, komunikasi ini harus belajar, kita belajar berkomunikasi supaya pada akhirnya ada keterbukaan. Jadi sehingga akhirnya nanti saya kira itu bisa ditemukan akhirnya. Kenapa sih kok saya serba salah saja ya di hadapan itu ya. Jadi mungkin dari situ akhirnya nanti kalau kita bisa menemukan mengapa kok pasangan hidup saya itu apa saja salah. Jadi salah satu sebenarnya yang saya pikir-pikir, saya mau menyekolahkan dia untuk sekolah kejaksaan sebenarnya, supaya jadi bisa menjadi penuntut umum yang bagus gitu. Misalnya itu guyonannya lah kira-kira gitu. Jadi mungkin jadi kita perlu cari tahu kenapa kok begitu dulu. Lalu kemudian bisa dicari solusinya. Kalau berdua tidak bisa menilai objektif karena dia selalu memperhadapkan saya sebagai pihak terdakwa, saya kira kan harus ada pihak ketiga, orang yang ketiga yang mungkin lebih rohani, mungkin lebih tua. Nah, di sini tadi faktor konselor itu menurut saya penting ya, supaya bisa memandang dari sisi yang objektif. Ya. Apakah yang disalahkan ini sebenarnya benar-benar salah, atau sebenarnya kalau dipandang secara objektif sebenarnya tidak. Karena kalau tidak kan, nah kalau dari pasangan sendiri mengatakan nggak salah, saya nggak salah, nanti dianggap beralasan saja. Perlu ada faktor ketiga yang betul-betul berdiri di tengah-tengah dan akan mengatakan yang benar, dan yang salah. Menurut saya begitu. Sehingga akhirnya tidak merasa bahwa salah satu itu dikalahkan. Tambahan bagi Esther mungkin. Ya.
Sudah cukup pakai. Ya. Ya, kita masih ada waktu 6 menit sebelum nanti Pak Roni Daud Simeon akan memberikan kesimpulan dan memimpin kita dalam penutup dan perjamuan. Oke, saya mungkin tambahkan ya untuk pertanyaan yang terakhir. Gimana menghadapi pasangan yang selalu menyalahkan, di matanya semuanya salah. Yang pertama, itu kemungkinan yang namanya, kalau berulang-ulang ya, berulang, maka dugaan saya, ya memang kalau konseling pasti ketemu muka bisa lebih jelas, tapi paling enggak dugaan saya kalau itu terjadi berulang-ulang maka itu namanya kecenderungan perilaku. Jadi manusia itu ada yang namanya kecenderungan perilaku. Di dalam ilmu kecenderungan perilaku sederhana, orang dibagi dalam 4 macam. Dominan, intim, stabil, atau cermat. Yang sebenarnya sama juga dengan dominan itu kolerik. Atau kalau Pak Yakob Esra pakai ilmu foto karakter berarti merah. Intim berarti foto karakternya kuning, pakai ilmu temperamen dasar berarti sanguin. Orang stabil berarti plekmatik atau hijau. Lalu orang cermat berarti orang melankolik atau ungu. Nah, orang cermat itu atau orang melankolik itu perfeksionis. Nah, itu kecenderungannya akan menyalahkan orang lain karena dia menghendaki kesempurnaan dalam segala sesuatu. Makan ada aturannya, minum ada aturannya, sekolah ada aturannya, bekerja ada aturannya, hubungan suami istri ada aturannya, hidup dengan penuh peraturan. Yang tidak mengikuti peraturan berarti salah dan harus benar. Itu namanya perfeksionis. Nah, kecenderungan seperti itu sampai tua nanti. Jadi kalau yang namanya kecenderungan perilaku itu berubah kalau dia sadar. Oh, saya orangnya seperti ini, dan ini baik, tapi nggak boleh berlebihan. Misalnya begitu. Jadi sebenarnya juga nggak ada namanya kecenderungan perilaku itu sebenarnya nggak ada salah dan benarnya. Orang yang intim, nah, tipe intim, kecenderungan perilakunya apa? Orang sanguin atau tipe intim, cenderung lupa, naruh barang sembarangan, tapi dia baik hati, dia murah hati, gampang memaafkan. Kenapa gampang memaafkan? Karena memang lupa, barangnya lupa, HP-nya lupa, duitnya lupa. Tapi dia suka memberi, murah hati. Tapi namanya murah hati, ya negatifnya ya boros. Boros sama murah hati itu mirip, beda sinode aja. Jadi itu namanya kecenderungan perilaku. Kalau cenderungannya itu orang itu boros ya, nanti sampai menikah 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun ya boros terus. Tapi dari boros itu bisa dirubah dengan murah hati. Boros itu pengeluaran untuk yang tidak perlu, murah hati itu pengeluaran untuk yang dibutuhkan orang lain. Motivasinya kasih. Jadi perbuatannya tetap mengeluarkan. Tapi sekarang untuk tujuan yang baik. Jadi kalau punya suami boros, istri boros, jadikan dia murah hati. Boros jadi pelit, susah. Tapi dari boros, murah hati itu gampang. Ya. Nah itu namanya kecenderungan perilaku. Kalau pertama, kalau semuanya serba salah, itu berarti melankolik, perfeksionis. Tapi kalau kecenderungannya marah, jangan-jangan kalau dites nih ya, ini saya akan menduga aja. Kalau sebenarnya tunjukin wajahnya, saya bisa tahu, gitu ya, nggak usah pakai analisa, karena belajar yang namanya grafologi wajah, itu ada ilmunya. Nah, kalau di assessment bisa dicoba aja ke psikolog atau masuk Google ketik temperamen dasar, DISC, foto karakter atau MBTI atau Enneagram. Sekarang ini ada banyak ilmu untuk mengetes entah itu kecenderungan perilaku atau personality. Nah, maka orang yang pengennya selalu marah berulang-ulang, jangan-jangan memang orang kolerik. Temperamen dasarnya kolerik, foto karakternya merah. Kalau dites pakai DISC, tipenya dominan. Nah, itu akan marah terus sampai mati. Sampai tua nanti, kecuali dia sadar siapa dirinya, tahu kekurangan kelebihannya, lalu kesadaran itu membawa dia, aku mau berubah. Jadi yang namanya temperamen dasar, foto karakter, ini bukan ilmu kesimpulan. Ini ilmu bahan baku. Bahan bakunya saya seperti ini, bahan baku pasangan seperti ini, lalu dari bahan baku ini akan dirubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Tapi kita susah merubah pasangan. Maka tadi Bu Esther bilang, perbedaan itu harus diatasi. Di antaranya apa? Memahami pasangan, memahami diri sendiri. Nah, orang yang memahami diri sendiri biasanya memahami orang lain.
Karena waktu dia memahami diri sendiri, oh aku ini ternyata orang sanguin, oh istri saya ini pragmatik, oh pantesan dia nggak banyak ide gitu ya. Kalau saya orangnya sanguin, ngomong terus, dia yang diem. Jadi di rumah ini ada Bu Jarot sama Pak Esther. Bu Jarot banyak ngomong, Pak Esther diem. Itu dulu awal menikah juga saya bingung gitu kan, tapi begitu mengerti, oh pragmatik, nggak banyak ngomong gitu ya, sanguin ngomong terus. Jadi memahami. Nah, tapi ketika memahami diri sendiri, orang bisa merubah. Jadi sekali lagi, foto karakter, temperamen dasar, ilmu psikologi ini ilmu bahan baku. Semua kita bisa berubah, bahkan harus berubah. Kita akan mengubah diri kita. Tapi mengubah pasangan itu susah sekali. Tapi kalau saya berubah, jadi saya orangnya nggak marah, tapi lelet. Saya orangnya nggak galak, tapi pelupa. Nah, lalu saya berubah soal pelupanya. Saya berubah soal kemprohnya. Kemproh itu bahasa Ibrani yang orang Jawa tahu tuh, jorok gitu ya. Lalu saya berubah. Waktu saya berubah, istri bahkan anak-anak mendapat inspirasi perubahan. Teladan perubahan. Oh, papa bisa berubah. Berarti aku bisa berubah juga dong. Nah, maka sebenarnya kalau saya menyarankan sebagai tambahan terakhir ini adalah menghadapi konflik karena perbedaan itu harus diatasi dengan pemahaman bahwa setiap pribadi unik. Oh, pasangan saya itu marah-marah bukan karena nggak cinta saya, tapi karena memang DNA-nya itu kecenderungannya begitu. Bagi dia marah itu serius, bagi dia marah itu sungguh-sungguh, bagi dia marah itu berarti menegakkan kebenaran. Jadi sementara bagi kita marah itu nggak suka sama saya, berbeda. Ya, nah kalau kita paham, kita bijaksana. Nah, itu tambahan dari saya, dan sekarang waktunya untuk Pak Roni Daud. Wah, yang dari tadi kita kasih kesempatan sembunyi. Satu komentar terakhir saja Pak, supaya jadi adil. Karena bisa jadi pasangan saya selalu menyalahkan saya, memang karena saya terlalu banyak salah Pak. Satu hal yang perlu. Ya, jadi supaya jangan sampai yang disalahkan yang menyalahkan, tapi bisa jadi karena memang saya banyak salah. Secara objektif saya memang banyak salah gitu barangkali. Makanya kayaknya Pak Gatot mengaku ini. Pengakuan. Gitu kan? Nah, lebih baik karena kalau nggak mengaku nanti repot. Terima kasih. Mantap, mantap. Malam ini seru banget. Jadi biasanya itu di tengah jalan itu saya udah minta Pak Roni menambahkan. Lalu saya lihat ada lagi pendeta siapa hadir menambahkan gitu. Tapi hari ini saya nggak minta siapa-siapa menambahkan. Bu Esther sama Pak Gatot terus sudah seru. Silakan. Ya, tapi karena waktu juga, jadi kita akan masuk di penutupan. Silakan Pak Roni. Saya menikmati kok Pak, no problem ya. Menikmati apa yang dijelaskan Pak Gatot dengan Ibu Esther, Pak Jarot dan Bu Esther juga. Terima kasih, sangat terberkati sekali. Amin. Ya. Jadi kalau mau disimpulkan, rasanya saya kayaknya lebih pintar dari semua ya, tapi saya mengaminkan semua apa yang bapak-bapak, ibu-ibu tadi katakan. Hanya saja memang setiap kali kalau mau orang menikah, bimbingan pranikah, saya suka tanya begini, apakah kalian sudah pernah bertengkar? Nah, kalau ada yang menjawab, oh puji Tuhan, selama ini Tuhan bawa kami sehati terus. Oh kalau gitu, mari saya doakan supaya kalian bertengkar, saya bilang gitu ya. Supaya, kenapa? Karena dari situ kan bisa tahu how to solve the problemnya mereka seperti itu. Tapi saya senang apa yang dikatakan Pak Gatot dan Bu Esther tadi, bahwa segala sesuatu, kita tuh konflik tidak bisa dihindarkan. Memang kita punya budaya yang beda, perbedaan, latar belakang, value yang dibangun dari keluarga yang sebelumnya, berbeda satu dengan yang lain. Tetapi yang saya suka sekali adalah ketika tadi dikatakan sepakat untuk kembali kepada firman Tuhan. Itu hal yang paling luar biasa, sebab masing-masing kita punya budaya sendiri, punya pemahaman masing-masing. Tapi kalau kita mau taklukkan ya kepada firman Tuhan, wow, saya percaya ketika pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus, perasaan kita selaras dengan perasaan Kristus, kehendak kita selaras dan kehendak Kristus, maka kita akan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Oh ya, dua pasangan Bapak Ibu itu dari orang Jawa dan orang Chinese. Saya ini Jawa Manado,
ya. Bisa di Jawa jadi ketok Jawa nih. Istri saya kayak ini enggak loh. Dia ada di samping saya, jadi dia malu karena enggak diundang sama Pak Jarot, ya malu dia. Nah, jadi memang ada perbedaan, tapi kami mau sedikit sharing. Sejak saya menikah tahun 92, saya bilang sama istri saya setelah pemberkatan nikah, kita tambahi 2 komitmen. Komitmen yang pertama adalah komitmen penyelesaian masalah sebelum tidur. Jadi kami berdua ini selama konflik selalu kami selesaikan sebelum tidur. Sudah hampir 29 tahun kami menikah, dan karena saya sebagai suami yang harus menunjukkan contoh pemegang komitmen, maka ketika ada masalah malam hari saya selalu berkata kepada istri saya, ayo kita selesaikan sesuai komitmen yang kita buat bersama. Dan kami buat arus komunikasinya bergantian. Jadi kalau saya yang ngomong, istri saya diam sampai saya ngomong sudah. Lalu gantian dia yang ngomong. Lalu kemudian kalau dia ngomong sudah, baru saya ngomong lagi. Nah, arus itu kita gantian. Ketika saya mencoba untuk diam dan dia bicara, saya mulai jadi ngerti, oh ya kenapa kok dia tadi tersinggung. Kenapa? Jadi memang Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 mulut, tujuannya memang saya percaya itu untuk bisa kita lebih banyak mendengar. Dan kemudian akhirnya Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi ngakulah. Setelah ngaku ya saling mendoakan, baru dikatakan supaya kamu sembuh. Nah, nggak sampai kepahitan kan? Jadi enak. Sehingga besoknya, ini komitmen yang kedua kami tambahkan dalam rumah tangga kami adalah kami bangun mesbah keluarga. Kenapa? Karena kalau nggak diselesaikan konflik, gimana bisa bangun mesbah dengan baik ya? Jadi bersyukur selama hampir 29 tahun ini, kalau ada konflik seringlah ya, pendeta juga manusia. Kami juga mengalami konflik, tapi kami bisa, by the grace of God, kita berdua bisa selesaikan malam hari sebelum selesai, sebelum tidur, gitu ya. Kami kalau siang bisa selesai waktu itu ya sudah, gitu ya. Tapi kalau ada situasi yang lain sampai tidak bisa penyelesaian, malam selalu kita mau tidur. Jadi kita tidak pernah sampai pisah ranjang atau apa. Dan puji Tuhan, besok bangun pagi-paginya bisa doa bareng, menyembah Tuhan bareng seperti itu. Lalu setelah gantian komunikasi, kalau dalam konflik gimana yang kita lakukan? Salah satunya kami belajar ini Pak Gatot, Pak Jarot, dari anak saya itu kan belajar S2. Yang Tirsa yang nomor 2 itu belajar S2, dia lulus konseling psikologi S2 di Amerika. Nah, dia ngajari ini bapaknya ini diajari sama mamanya. Ada satu metode namanya I statement. I statement itu bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita kepada pasangan kita ketika kita sedang dalam perbedaan atau konflik. Jadi rumusnya itu berkata begini, I feel because when what I need is, gitu ya. Jadi contohnya begini, kita tidak nyerang langsung. Jadi kita hindarkan, jangan menyerang pribadinya, tapi fokus kepada perbedaan masalahnya di mana. Sebab kalau kita serang pribadinya, wah itu pasti tidak akan membaik. Jadi istri saya, karena ya saya ngaku ya, saya suka kalau diajak ngomong tuh pakai, saya tetap ngeliatin HP terus gitu ya. Jadi dia mulai memakai I statement itu yang membuat saya jadi nggak tersinggung. Ya, biasanya dia dulu bisa membuat saya marah ketika dia, sayang, aku nggak suka loh, kamu diajak ngomong kok pakai baca HP, lihatin aku terus gitu ya. Nah itu saya langsung tersinggung. Tapi ketika belajar I statement, dimulai I feel, dia bilang gini, sayang, aku nih merasa sedih loh ketika aku mau pengen bicara, kamu lihat handphone, gitu ya. Jadi kemudian yang aku harapkan adalah sebetulnya kamu dengar gitu loh. Ketika aku bicara, kamu taruh handphonemu. Ketika pakai metode I feel, because, when, terus what I need is ini membuat saya jadi cepat
dingin gitu ya, dan akhirnya bisa bicara dengan baik. Metode berikutnya untuk menyelesaikan itu kami belajar juga namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy, terapi perilaku pikiran. Nah, kadang-kadang kan kita ini asumsi yang kita bangun, hoax, pikiran negatif tentang pasangan kita. Lah, itu kalau CBT itu gini, 5 indera menangkap sesuatu yang terjadi, lalu diproses ke pikiran, dari proses pikiran diproses ke perasaan, dari proses perasaan baru membuahkan sikap atau tindakan. Nah, dalam belajar CBT, Cognitive Behavioral Therapy itu, ketika kalau ada masalah yang kita tangkap dengan 5 indera ini, maka kemudian diproses di pikiran. Nah, di pikiran ini kami belajar seperti Filipi 4 ayat ke-8 itu. Semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita mengunci pikiran kita dengan yang selaras dengan firman gitu aja, seperti Pak Gatot dan Ibu Esther tadi katakan. Nah, akibatnya beralih ke perasaan. Perasaan kita jadi timbul apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Dan kalau sudah di dalam perasaan damai, maka responnya, perilakunya pasti bersikap positif, bersikap benar. Haleluya. Dan kenapa Tuhan izinkan seperti Pak Gatot tadi bilang, kok enggak menikah dengan saudara sendiri aja? Kok orang luar? Saya setuju. Memang ini sebuah proses pembentukan agar supaya tujuannya jelas ya. Saya percaya kita sepakat supaya semuanya semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu saja. Dan terima kasih untuk malam ini. Mari Bapak Ibu, biasa kita tutup dengan perjamuan kudus bersama-sama untuk karya Kristus yang luar biasa buat setiap kita, yang oleh karena anugerahnya kita semua diselamatkan, diubahkan, dan bahkan membawa kita dalam keserupaan seperti Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita ini, sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Pada malam itu pula dia mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran yang luar biasa malam hari ini, untuk kedua pasang hamba-Mu yang Kau pakai luar biasa, Pak Gatot dan Ibu Esther di Malang, Pak Jarod dan Ibu Esther pula yang ada di Bintaro, Jakarta. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal mutiara-mutiara yang indah, kebenaran yang dinyatakan. Kami bersyukur Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka terus menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang, dan lewat rumah tangga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kami pun Tuhan, semua kami yang ada di dalam Zoom ini, Tuhan kami berdoa agar supaya perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini dapat terjadi lewat keluarga kami masing-masing. Kristus Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi atas setiap kami. Setiap keluarga kami mengalami pemulihan, kami dipulihkan untuk memulihkan pula yang lainnya. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu atas setiap kami. Dan biarlah segala berkat yang datang dari langit di atas, dari samudera raya di bumi, dan segala terbaik dari bukit-bukit yang indah-indah, turun atas setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Selamat malam. Amin. Terima kasih Pak Roni Daud buat penutup, lalu perjamuan dan doanya kita sudah selesai. Jadi Bapak Ibu kalau mau